Halo sahabat Gema Kebijaksanaan, perkenalkan nama saya Nandapan yang akan membantu acara pada hari ini. Nah, bagi kalian yang masih belum subscribe, silakan subscribe ke channel Gema Kebijaksanaan karena kita akan menghadirkan pembicara-pembicara yang ternama setiap minggunya di channel ini. Oke, tanpa panjang lebar, saya akan hari ini kita kedatangan seorang yang sangat luar biasa, yaitu adalah Suhu Beni Cikung yang merupakan suhu guru besar dari Cikung, dan dia memberikan setiap harinya, dia memberikan mengobati orang lain dan selalu berbagi kepada orang lain, dan jangan lupa dia juga usahanya, beliau pernah bercerita bahwa usahanya selalu gagal awalnya, tetapi setelah dia berbagi dengan ajarannya Cikung, terus membagi dengan mengobati orang lain, malah kondisi usahanya malah baik. Nah, tanpa panjang lebar lagi, saya panggilkan Beni Cikung. Selamat malam, Suhu Beni. Ya, selamat malam teman-teman. Suhu Beni boleh menceritakan nggak dari awal ya, Suhu Beni itu berasal dari mana, umur berapa, terus kira-kira punya anak berapa, gitu, dari biodata dari awal ya. Ya, saya asli Jakarta ya. Asli Jakarta. Nah, kan tadi aku juga diceritain nih, kalau misalkan Suhu Beni itu dulu selalu gagal usahanya. Nah, itu boleh ceritain nggak kira-kira dari awal pengalamannya gimana sih Suhu Beni bisa memulai usaha dari nol gitu loh? Ya, zaman dulu kan kita ikut orang tua ya. Iya. Ikut orang tua ya. Jadi kita belum ada pengalamannya. Belum ada pengalaman. Oke. Ya, belakangan kita orang ketemu orang-orang yang baik ya. Mm-mm. Pertama kali saya mulai berkecimpung di agama ya, di Tridharma ya. Di situ saya mulai belajar kebaikan ya. Ya, belajar kebaikan, jadi saya bersungguh-sungguh dan bersemangat ya, banyak belajar, jadi makin membaik gitu lah. Oh, berarti awalnya Suhu Beni itu memulai dengan dari awal yang benar-benar nggak tahu apa-apa, terus memulai dengan berbagi gitu ya, Suhu ya? Ya Betul? benar, banyak banyak berteman sama orang yang lebih pintar gitu ya, kita belajar Oh, dan kita menjaga kejujurannya, kejujuran itu kan salah satu modal ya, jadi itu. kalau gitu bagaimana awalnya Suhu Beni bisa memulai itu semua sih? Kira-kira dari awal, kan anggapnya tuh dari awal banget nih, kan bisa bertemu orang baik, terus awalnya gimana cara bisa, kok kenapa Cikung yang disebarkan gitu loh? Boleh berbagi Kak Suhu? Ya, jadi pertama awal saya mulai hidup dengan baik ya, Mm-mm. saya berkenalan dengan Romo Margasinggi ya. Romo Margasinggi ya. Pada saat itu Romo Margasinggi sangat aktif di Tridharma ya. Ya, jadi beliau itu kan alumni dari Sekolah Surya Dharma ya, yang tepat sekarang saya ngajar Cikung. Ya, beliau tuh banyak teman-teman setiap minggu mengirim Dharma Duta yang terbaik untuk menggembleng teman-teman kita orang. Dari sana kira-kira 35 tahun lalu ya, saya mulai belajar sebagai umat biasa. Akhirnya saya diajak dari pengurus wihara dari tingkat yang rendah ya. Akhirnya saya membaik ya, membaik, jabatannya membaik. Saya dikasih jabatan untuk kebanyakan di kesera ya, kesejahteraan. Saya pikir itu paling cocok buat saya. Terus udah berkarya terus kira 15 tahun, saya sampai jadi penasehat. Penasehat di Majelis Tridharma Jakarta Selatan. Sesudah itu saya mulai belajar cikung ya 17 tahun lalu. Sesudah belajar cikung, saya dikasih tempat latihan di Sekolah Buddhis Surya Dharma Jalan Tua Pekong nomor 14. Waktu itu cikung saya belum banyak kenal, ya. Tapi saya pikir orang belum kenal karena memang kita belum pinter, belum terlatih, gitu. Kalau misalkan boleh tahu nih, kira-kira kan teman-teman di sini belum tahu juga nih. Mungkin ada beberapa yang nggak tahu tentang apa sih itu Cikung. Boleh jelasin nggak secara sederhana, Suhu? Kira-kira tuh Cikung tuh apa sih kira-kira? Jadi gini, il Tai Chi Qigong itu sebenarnya ilmu pernapasannya. Kalau orang Il. Indonesia adalah tenaga dalam. Tenaga dalam. Oh, jadi kita memusatkan tenaga dalam kita melalui pernafasan, kemudian diapakan, Suhu?
Ya kita sebenarnya tujuan belajar ini kan awalnya saya kan untuk kesehatan ya. Ternyata begitu saya belajar 2 tahun, saya pikir saya berbakat. Jadi saya total, saya berlatih sungguh-sungguh jadi untuk jadi penyembuh. Ya, jadi 17 tahun, 2 tahun pertama sesudah saya latihan dengan baik, saya belajar penyembuhan sampai sekarang udah 15 tahun. Berarti sudah 15 tahun. So, wah, luar biasa teman-teman. Ternyata sudah 15 tahun. Dan kalau misalkan gitu berarti sebenarnya Qigong itu ada level-levelnya nggak sih sebenarnya, Suhu? Kalau di perguruan lain kan mereka kasih apa, ada step by step ya, dikasih level tingkat 1, 2, 3. Saya pikir tidak perlu pakai tingkat ya, karena tidak ada standar, tidak ada satu ukuran mengukur kehebatan kita, tidak ada. Misalnya saya belajar ilmu pernapasan 2 tahun, kamu udah tingkat master, itu barometernya apa ukurannya? Kalau kain kan ada ukurannya, minyak ada literan. Jadi ini kan tidak ada rumusnya. Jadi saya pikir kalau kita merasa udah tingkat 2, 3, kita merasa kita udah hebat. Akhirnya kita tersandra dengan level-level itu. Ya, saya pikir, berarti sebenarnya kayak kita sebenarnya nggak level ada bagi tempat lain, tapi bagi Suhu nggak ada level. Jadi semua bisa dikembangkan terus berkembang terus berkerus gitu ya, Suhu ya. Jadi kalau saya pasang label master, saya kan merasa udah hebat. Di luar sana itu ratusan ribu orang lebih hebat dari kita. Mereka tidak pakai label master, ya. Benar nggak? Kita merasa hebat tuh. Di luar sana ratusan ribu yang lebih pintar dari kita diam-diam aja. Oke. Benar juga ya, intinya dari itu kita berbagi dengan Qigong itu gimana? Apa hubungannya dengan berbagi gitu? Suhu boleh tahu nggak? Kayak misalkan kan kita kan memasukkan tenaga dalam, kita memusatkan pernafasan lah, kayak meditasi atau nggak? Aku nggak tahu metodenya seperti apa kira-kira deh. Aku nggak tahu juga soalnya kira-kira Qigong itu seperti apa. Untuk ilustrasinya seperti kita donor darah ya. Kalau kita ada teman yang donor darah, mereka kan memberikan darahnya kepada yang membutuhkan, mereka mendapat yang darah yang lebih bagus ya. Benar nggak? Betul. Tangki air, tangki air di rumah-rumah kan ada tangki air tuh yang isi 1000 liter. Kalau kita berbagi ke setiap hari dipakai, airnya kan jadi jernih. Seperti sumur ya. Sumur kita setiap hari bagi orang ratusan liter ya. Lama-lama air sumur itu tambah jernih ya. Yang demikian juga energi Qigong ya. Kita berbagi ke pasien, kita dapat energi yang lebih kuat lagi. Begitu. Apakah itu dilaksanakannya secara jauh bisa atau kayak harus kita datang ke sana gitu untuk misalkan kita mengobati orang gitu misalkan ya. Misalkan aku pengen Suhu atau enggak Suhu misalkan ingin mengobati orang. Itu kira-kira bagaimana sih prosesnya? Apakah harus ke tempatnya dia atau bisa dari rumah? Itu kira-kira gimana? Awalnya pasti datang ke tempat saya. Belakangan saya pikir mereka datang PP 2 jam. Terapi dari saya cuma 5 menit. Kasihan. Jadi saya berlatih karena saya agama Buddha ya. Itu kan sang Buddha bilang kan, pikiran ada pelopor ya. Jadi saya mengarahkan pikiran saya ke negara mana, daerah mana, orang apa gitu, energinya langsung nyampe. Jadi sebenarnya bisa disampaikan secara nggak harus tatap muka, tapi boleh bisa langsung dari pikiran kita doang gitu, Suhu, betul ya? Apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Belum law attraction ya. Law attraction. Paham, Suhu, betul. Kira-kira kalau misalkan teman-teman atau nggak aku mau belajar gitu, misalkan aku tertarik nih tentang Qigong tuh bisa belajar kemana sih, Suhu? Saya pikir kalau mau belajar ilmu pernapasan yang tertinggi nanti tanggal 22 saya ada seminar Zoom ya, tanggal 22 di Zoom Qigong Teratai Putih tanggal 22 nih. Kalau salah 6 hari lagi ya. Iya, hari Selasa betul ya. Tanggal 22. Nanti saya ajarin tuh metode meditasi energi itu tingkat yang paling tinggi. Paling tinggi itu tanggal 22 jam 8 malam.
Nah, itu paling paling gampang. Itu latihan diam. Diam cuma hebat. Yang tertinggi nanti tanggal 22 itu. Tapi kalau misalnya kita kan masih baru mulai nih, Suho, itu kira-kira gimana sih cara belajar dari awalnya? Ataukah kayak kan yang anggapnya ini sama aja kayak kita berbagi kan ya, kayak Qigong tuh kita berbagi energi juga ke orang lain. Dan itu kira-kira kalau kita memulai dari awal, misalkan aku yang masih nggak tahu apa-apa nih, itu kira-kira belajarnya itu gimana? Belajarnya kemana gitu tuh? Su? Ada tempatnya atau ada apanya nggak yang bisa kita pelajarin? Kalau saya sarankan nih, kalau ada di lokasi tempat tinggal kamu ada tempat sanggar latihan Tai Chi ya, Mhm. itu boleh. Tai Chi sama Qigong sebenarnya sama, sama. Cuman kalau Qigong itu lebih ke arah berlatih mencapai tingkat yang tinggi, kita dilatih diajarkan untuk menjadi penyembuh. Jadi Tai Chi sama Hmm. Qigong sebenarnya sama, gerakannya hampir sama, Yang 90% sama. Yang membedakan kalau di Qigong kita mengajar murid supaya muridnya bisa mengembangkan potensinya tuh melakukan penyembuhan. Seperti itu. Jadi latihan Tai Chi di tempat orang lain boleh, latihan senamnya. Nanti kalau udah mahir senamnya, nanti saya ajarin cara terapi. Jadi basicnya mengolah energi di tubuh kita dulu, udah kuat baru kita terapi orang. Oke. Kalau gitu boleh nggak? Tadi kan aku juga dengar ada beberapa, kalau nggak salah, Suhobi ini juga pernah ada usaha, kan gagal, awalnya gagal terus tuh. Terus kira-kira apa sih hubungannya yang kayak dengan memberi gitu kan, kita menggunakan, Suho kan menggunakan Tai Chi tuh. Kira-kira ada nggak sih perubahan apa sih yang paling besar yang pernah Suho rasakan setelah membantu orang dengan Tai Chi? Jadi gini, yang saya tahu ya Hmm? dari teman-teman romo-romo yang pernah jadi guru-guru saya ya, Hmm? mereka rata-rata berkarir di di tempat sosial ya, Hmm? dengan sendirinya itu membuat kehidupan kita tambah baik. Jadi orang-orang terkenal di Indonesia yang kaya-kaya, mereka Hmm? rata-rata punya foundation ya, yayasan sosial ya. Mereka aktif di yayasan sosial, baru bisa jadi orang hebat. Ya, Oh, jadi intinya dengan memberi ke orang lain gitu ya, Suho ya? iya, Kayak, nggak mesti di Ciko nggak. Kan banyak orang-orang hebat, mereka tidak ngajar Tai Chi, tapi hmm. mereka punya aktif di yayasan sosial ya. Misalnya dia memberikan dana untuk yatim piatu gitu ya. Jadi semua orang kalau yang ingin mengembangkan kebaikan pasti bonusnya dan sukses. Nah, kalau misalkan kita awal-awal nih, aku masih kayak aku kan juga ikut ke wihara, misalkan aku berdana, tapi misalkan aku pengen pengen banget nih kayak memulai sebuah gerakan yang kayak misalkan nggak ada di Indonesia, itu kira-kira mulainya tuh gimana sih, Suhu? Atau nggak kayak ada nggak? Kan anggapnya tadi harus memulai dengan sosial, kira-kira atau nggak dengan berbagi lah. Kira-kira ada nggak sih bagaimana cara kita buat memulai? Karena kita takut misalnya loh, gitu loh, untuk mau berbagi ke orang gitu loh, Suhu. Ada Ya, saran nggak? Kira-kira gimana? yang untuk bisnis apa yang lain? Untuk apapun, misalkan bisnis atau untuk tentang kita berbagi kan tadi saya bilang kita dengan berbagi ke orang lain, kita banyak orang-orang yang sukses di bisnisnya juga, betul, Suhu? Ya. Nah itu kira-kira kalau misalnya kita mau mulai nih, itu kira-kira gimana ya Suhu ya? Oh, jadi gini, pada waktu saya mulai terjun di wihara ya, di Hmm? bagian kesra ya, saya kan banyak membantu mencari dana ke pengusaha yang besar-besar ya. Mereka kan sangat berpengalaman karena saya bekerja untuk mencari dana sosial ya untuk nolong orang-orang yang kurang mampu ya. Lama-lama saya banyak kenal pengusaha-pengusaha macam-macam usahanya. Mereka ternyata yang saya amati itu mereka juga bekerja di sosial. Mereka memberikan saya juga pengalaman. Akhirnya saya banyak kenal orang-orang yang hebat ya. Dari situ kita mengadopsi kebaikan mereka. Seperti itu. Oh, jadi intinya banyak juga orang-orang besar di luar sana yang emang emang berdana gitu ya Suhu ya, kayak Iya, memberikan ke orang lain, betul ya Suhu ya? jadi kita mendapat kebaikan itu menular. Nanti ya, kita berteman Hmm. sama maling ya kita temannya maling. Oh, paham, Su. Berarti emang Yang, benar ya kita harus berteman, circle kita menentukan apa yang kita menjadi apa, betul ya, Su ya? ya.
Dan Lingkungan, saya kayak lingkungan kita menentukan kita menjadi apa, betul ya, Suhu? ya, dan saya kalau berkecimpung di awal-awal kan di agama Buddha ya, Hmm. tapi saya nggak begitu fanatik ya ke sekte tertentu. Saya banyak diundang membantu acara-acara besar ya. Itu semua bukan sekte dan agama saya. Oh. Malahan pembicara, saya kan ada Zoom ya, saya ada Zoom Cikutra Deputi itu bulan depan 1 tahun. Hmm. Saya belum pernah undang dari sekte saya. Sekte saya Tridharma. Saya belum pernah undang loh. Aneh ya, sekte saya Ya, itu saya nggak undang gitu. Jadi orang suka bahasa gitu orangnya. Kalau saya non sekte, ya seperti itu. kalau misalkan nih kan tadi kan Suhu juga bilang kan kayak ada orang berbisnis, terus misalkan sekarang udah stagnan nih, misalkan udah bisnis tapi dia nggak maju-maju gitu, Suhu. Kira-kira ada nggak sih yang bisa dilakukan bagi dia gitu loh? Nah itu mesti tanya ke itu Romo Teguh Taslim tuh. Itu udah biangnya tuh. Wah, jangan nanya sama saya tuh. Dia malah melintang di dunia Kang Au. Nah, Oh, kalau misalkan hubungan sosial ke keluarga itu kira-kira gimana sih? Kan kan hubungan. Oke. Kira-kira ada nggak sih efek misalkan Suhu, maaf mau nanya, kira-kira ada nggak sih efek atau misalkan imbasnya atau enggak kayak manfaat baiknya ke keluarga dengan kita berbuat baik gitu loh? udah pasti itu. Jadi hukum alam ya, berbuat baik itu hasil baik. Tapi yang Apakah penting dengan itu apakah caranya. dengan kita berbuat baik ke orang lain, apakah hanya kita yang mendapatkan ataukah yang orang sekitar kita juga mendapatkan, Suhu? Harusnya dapat ya sekitar kita ya, dengan berbagi untuk kepentingan orang lain, otomatis kita dapat bagian lebih besar. Kita niatnya bagi sekeliling kita ya, tanpa memikir diri pribadi, otomatis itu akan berbalik ke kita. Kan banyak orang kalau kita misalnya function nih, dia doa untuk keluarga sendiri ya, sebutin leluhur kita satu persatu namanya yang udah meninggal sambil function ya. Mhm. Itu kurang cocok. Pada waktu kita function ya udah, kita function aja. Kita pancarkan ya, kita pancarkan semua orang yang sudah meninggal dalam pikiran kita. Nggak usah kita doa Kalau keluarga kalau kita dari aja. Suhu ini sendiri gimana, kan Suhu sering baksos, ada sering bantu orang, ada juga bantu yang sakit, terus kayak menyembuhkan juga yang sakit, atau enggak tadi juga aku dengar ada yang eh, berdoa untuk yang orang meninggal, kan banyak tuh. Nah, kira-kira ada gak sih efek baiknya ke keluarga Suhu sendiri gitu loh? Ya pasti, ya kita lebih tenang ya. Jadi kita nggak begitu nggak mikirin kalau ngoyo ya. Banyak kan teman-teman saya pengusaha kadang-kadang ada sedikit nakal ya, curang. Misalnya dari bayar pajak gitu-gitu ya, mereka curang gitu ya. Saya jadi Ya. ngerti, oh pada waktu misalnya saya dapat income dari dagang, kita mesti bayar pajak gitu ya. Jadi kita dapat kebaikan. I see. Berarti berarti benar kalau kayak kita harus berbuat baik kepada semua orang juga kalau gitu ya. Untuk berimbas ke keluarga kita juga berarti sebenarnya bisa ya. Iya, seperti sekarang nih, pandemi ini kan Indonesia 17 bulan itu, ini kan ekonomi kan kurang bagus ya. Mm. Ya, untuk berapa minggu kemarin saya bayar PBB itu sampai Bank DKI itu senang banget. Wah, dibilang memang pemerintah lagi kurang dana, dibilang. Begitu saya bayar PBB berapa akses ya, mereka bilang, waduh, memang pemerintah lagi kekurangan dana. Dan banyak orang kan kalau dapat uang dari bisnis suka nggak bayar pajak ya, kasihan. Kasihan, Indonesia berat banget. Bank DKI sampai bilang, aduh, dia bilang
bagus sih Bapak dibilang. Nah, sekarang kan bayar PBB buru-buru bayar dan mereka senang sekali. Oh ya, paham, saya paham. Intinya dengan membayar pajak juga sebenarnya kita juga berdana karena kita juga membantu orang, karena dana yang dari pajak itu bisa digunakan untuk hal-hal Iya, lain yang lebih bermanfaat gitu ya, Su ya. nggak mungkin bangkrut. Orang bayar pajak, pajak nggak mungkin bisnisnya bangkrut, nggak mungkin. Nggak ada peluang, nggak ada peluang bangkrut. Kita bisnisnya bayar pajak. Nggak mungkin bikin kita bangkrut, nggak mungkin, nggak ada jalannya. Karena membayar pajak juga sebagian dari kita berdana, kita berbagi ke Iya, orang lain. itu Betul. kewajiban kita. Kita kan rakyat menuntut hak, tapi kewajiban juga mesti. Ya, makanya saya sering sharing ya di YouTube, di Facebook seperti donor darah, eh, jaga protokol hampir tiap hari tuh. Ini sekarang saya lagi jumpa sama kamu nih, banyak pasien minta tolong nih. Ini sekarang nih 5 ada nih. Sekarang saya jumpa sama kamu nih, banyak Ya. pasien minta tolong terapi nih. Sekarang nih, saya sehari belasan orang minta tolong. Rata-rata penyakit COVID banyak. Saya udah tangani ratusan orang. Oh iya, baik. Paham. Karena eh kalau misalkan nih, kan kadang kalau misalkan karena aku juga Buddhis, kita ada kan namanya tentang pelimpahan jasa. Itu ada efeknya nggak sih kan pelimpahan jasa kita selalu misalkan pelimpahan jasa kepada orang tua, leluhur. Nah itu ada efeknya nggak sih, Suhu? Ada. Contohnya istri saya nih. Istri saya tiap hari nih. Kalau mau pergi ke toko kan kita di kendaraan kita ada bawa bekal makanan untuk di toko ya. Kue-kue, air minum. Istri saya dia pintar. Dalam perjalanan dari rumah menuju toko kan di mobil kita kan ada makanan ya, ada air. Dia sering berdoa. Setengah jam lebih sesudah berdoa dia bilang kebaikannya dia limpahkan kepada sebuah makhluk yang tidak terlihat tanpa memilih keluarga saja semuanya. Istri saya gitu tiap hari dari berjalan udah belasan tahun tuh. Jadi kita harus yang pelimpan jasa tiap hari, nggak pernah nggak tiap hari. Kalau Istri boleh saya tahu, Suhu usahanya apa, Suhu? ya bagus kita lebih bahagia ya. Nggak, Ya, Suhu usahanya apa kira boleh tahu nggak ke Suhu usahanya apa gitu sekarang? Hah? Suhu usahanya apa, di mana, di bidang apa, terus kira-kira bergerak di bidang apa? Saya dagang kain gorden, Kain gorden. Di ya mana, lokal Suhu? import di pusat tekstil Tanah Abang. Kalau sekarang gimana, ada imbasnya nggak ke yang kan sekarang corona nih, ada imbasnya nggak sih ke bisnisnya gitu? Pasti ada, cuman ada pengaruhnya. Cuman saya nggak begitu pikirin. Karena ini dunia loh, satu dunia loh. Satu dunia. Saya ada teman yang bergerak di travel ya. Di grup saya juga. Kasihan. Dia omset turun 95%. Iya. Oh mereka masih bisa apa bertahan ya. Masih bersyukur. Karena berapa teman saya meninggal, udah meninggal. Berapa teman saya kena COVID. Mungkin 10 ada ya, teman baik saya meninggal. Ya, itu lebih parah dari kita. Kita masih hidup sekarang nih. Ini masih hidup sekarang. Berarti kalau gitu sekarang Suhu gimana dengan anak-anak atau dengan istrinya, aman-aman aja gak sekarang? Memang kita gini, saya sama istri saya tetap melakukan aktivitas di toko ya, cuman jaga protokol ya. Kita orang punya teknik melimpahkan cita kasih ya. Saya bulan 4 2020, saya udah ketemu satu metode untuk menjinakkan virus COVID. Nah, itu salah satu senjata saya untuk terapi pasien. Ternyata saya selalu mempergunakan ilmu cita kasih ya. Saya kalau terapi pasien, saya berdoa untuk virus. Virus dan bakteri menjauhlah dari tubuh manusia. Masuklah ke dalam bumi ya, turun. Kan virus itu bisa keluar dari tubuh kita dari napas ya. Saya memancarkan cita kasih. Lama-lama virus itu karena kita berdoa dengan sungguh-sungguh, diulang-ulang, daya merusak virus itu melemah. Kamu pernah dengar ya kalau air dimaki-maki, air dimaki-maki nih, jadi kurang bagus molekulnya. Ya. Kalau kita doa elemen airnya jadi heksagonal ya. Demikian juga virus. Kita penuh kebencian diulang-ulang, apa satu negara nih.
melawan COVID. Masalah itu. 260 juta rakyat Indonesia mengutuk virus, menguatkan virus. Makin ganas. Kalau Suhu sendiri udah pernah ngobatin orang-orang yang kena COVID gak, pasien COVID gitu? Oh sering, 100 lebih. Ini sekarang kita hadapi sekarang. Sekarang kita hadapi. Itu dengan cara tadi ya, Suhu, dengan memancarkan cinta kasih, dengan Ya. kita mengucapkan hal-hal yang baik seperti itu ya, Suhu. Ya. Saya kirim vibrasi energi saya ke tubuh pasien COVID. Saya bayangkan virus itu sedang senyum. Wah. Virus itu sedang senyum. Saya suruh pergi. Saya bayangkan virus itu dari paru-paru turun pelan-pelan ke perut, ke urin, ke dalam bumi. Saya bayangkan itu. Ya, jadi virus itu kalau kayak tumbuh-tumbuhan nggak? Kalau kamu pernah nonton di YouTube pengrajin bonsai di Jepang tuh, kan disebut juga master ya. Dia merangkai pohon-pohon yang kerdil itu ya. Mereka sambil nyanyi loh, doa-doa, ngobrol dengan bonsai, ngobrol sembari ditekuk-tekuk. Jadi daunnya ranting-rantingnya yang keras bisa ditekuk karena dia ngobrol dengan pohon. Jadi ya. Tapi kalau pohonnya keras, kita sembari tekuk, sembari maki-maki, kita bilang maaf nih, brengsek nih pohonnya keras banget nih. Saya yakin pohonnya tambah keras. Ngerti ya? Ya ngerti. Wah, berarti luar biasa ya kalau misalkan dari pikiran aja benar-benar bisa membuat sesuatu, berubah sesuatu gitu kan. Dengan kekuatan pikiran aja. Berarti sebenarnya pikiran kita juga harus berpikir hal-hal yang baik dengan pikiran. Menurut kamu gitu nggak? Kalau kita mau bikin bonsai nih, kita penuh kebencian karena dahannya, rantingnya keras. Kita sampai kesel, ngedumel. Kira-kira membaik nggak? Kira-kira? Nggak mungkin. Benar sih, aku juga pernah hal yang sama juga, karena aku juga pernah, aku tuh ngomel, tau-taunya, wah kok jadinya hancur berantakan, padahal nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu jadinya. Iya, seperti 5 minggu lalu kan Waisak ya. Saya kan jadi panitia di retret Om Mani Pamehum sama Theravada ya. Waktu itu kan kita ada tes antigen kan di PRJ. Sebelum kita saya tahu kok pasti kena masalah. Karena saya berbaik hati dengan virus. Mustahil dia menghancurkan saya. Ya karena saya menjaga protokol juga kan. Terus saya tidak ada kebencian terhadap virus. Virus juga nggak mau dia. Dia pikir dia temennya. Dia berteman dengan sama kita. Berarti benar kalau misalkan kita emang nggak mau terkena atau amit-amit kita sedang terkena virus, alangkah baiknya tiap hari kita selalu menyebarkan cinta kasih ke orang lain, betul ya? Menyebarkan cinta kasih karena virusnya sendiri supaya nggak bisa pergi gitu ya, betul? Iya benar. Ibu Brenda ya, saya pernah undang ya bulan kemarin. Beliau kan yogi ya, dia kan sering memberikan sharing cinta kasih, meditasi ya. Dia bilang teknik saya benar. Terus Bante Dhamma Subo juga bilang teknik saya benar. Terus Bante Dhamma Subo juga bilang benar cara kamu, dibilang paling benar dibilang. Berarti benar semua berawal dari pikiran, terus semua kita bisa hilangkan dengan cinta kasih. Dan ya. Bulan 5 2 Bante itu yang saya tanya dia bilang cara kamu paling benar. Dan itu kita mengadakan doa bersama memancarkan cinta kasih kalau nggak salah bulan 4 yang lalu ya secara nasional didukung oleh Indofood secara nasional. Itu di mana, Su? Hah? Itu di mana? Kita join. Zoom. Kita tiga channel Zoom. Kita memancarkan meta ke seluruh alam semesta, bukan di Indonesia lagi, alam semesta. 3 channel ya, dari grup Ibu Brenda, dari Indofood, dari saya, dari Pak Michael ya, Sage Divine kan. Kita ada 3 join sama kita. So kalau boleh tahu kira-kira istri Suhu tuh gimana sih? Kenapa? Atau kayak misalkan kan Suhu kan pernah cerita sedikit menyinggung menyinggung tentang usaha. Itu ada nggak sih peran istrinya Suhu sebagai atau
pasti sebutnya ya. Kayak kan Suhu kan sekarang dianggap udah sebenarnya bisa dibilang hebat dan luar biasa. Ada gak sih peran seseorang yang luar biasa gitu loh di Oh iya, balik Suhu? istri saya hebat. Dia baik baik hati dia. Dia salah satu guru saya. Istri saya pintar orangnya. Sering ngajar saya kalau saya kurang baik dia sering ngajarin. Itu gimana Suhu? Misalkan kayak apakah ada gak sih pengalaman yang benar-benar sampai kayak wah ini tuh kayak mendukung saya banget gitu loh. Istri Ya saya dia dukung saya bergerak sosial. Dia sering kasih saya tahu, ya kamu nggak boleh gini gini gini. Istri saya kan jarang ikut kebaktian, cuman dia mengerti banget dharmanya ya, bagus ya. Dia orangnya baik banget dan baik. Baik kalau dia lihat orang susah dia nggak pernah mikir-mikir, langsung tolong. Ada orang kan wah mikir sampai besok kayak kuliah enggak loh, luar spontan. biasa. Iya. Iya, saya beruntung. Dia baik baik banget, baik banget, baik banget. Udah sih. Kira-kira. Kalau boleh tahu, kalau Suhu tuh sekarang anaknya itu ada usaha apa atau apa nggak? Atau usaha atau ada bekerja Ikut sebagai saya apa aja, nggak? ikut saya aja, gabung. Oh jadi ikutan di Tai Chi itu, sorry di Qigong itu ya? Suhu? Ngajar nggak jadi bantu saya bisnis. Oh bantu bisnis di Tanah Kalau Abang. gitu, ikut saya sendiri aja. Oh, tapi anak-anaknya juga tetap ikutan menebarkan cinta kasih nggak, Suhu? Beda sih ya. Biasa orang kalau pekerja sosial rata-rata yang udah 50 ke atas ya. Kalau seumur kamu mah jarang ya. Oh, Pasti ada teman-teman kamu ya. Saya juga sering bilang ke orang muda, kamu di bawah 40 lebih baik berkarir dulu ya. Kalau kita udah kuat baru kita bisa nolong orang. Banyak orang anak muda kan aktif di tempat sosial itu ya. Sebenarnya salah juga. Energinya kehabisan. kenapa tuh, Suhu? Kenapa? Kok bisa energi habis gitu? Kalau orang bisnis kan mesti ada sedikit licin ya. Kalau Hmm. orang bilang dagang mesti ada sedikit pinter lah. Ya kadang-kadang nggak tegaan kan, nggak tegaan. Saya ada teman satu nih, dia pinter nih, ngajar orang matematik, door to door. Pinter dia orangnya. Dia kalau pasang tarif tuh nggak tegaan. Jadi sekarang dia hidupnya biasa-biasa aja. Iya. Karena dia orang nggak tegaan. Biasanya kan orang 1 jam 250.000, 300.000. Kalau dia enggak, ya sayang. Tapi bukannya kalau gitu sebenarnya kan juga kita sebagai contoh nih, aku juga kan ada misalkan mau aktivitas sosial. Berarti bukannya sebenarnya anak-anak muda juga sebenarnya harus berbagi juga. Karena kan tadi Suhu bilang kalau misalkan semakin kita berbagi, semakin kita juga makin sukses. Berarti sebenarnya kita juga perlu dong sebenarnya aktif di sosial seperti misalkan bakti sosial atau misalkan kayak kita membaca berita bareng atau gimana Suhu? Tapi saya pikir seumur kamu mah 70% lebih baik karir ya. 70% karirnya. Oh, berarti 70% karir, 30% Iya, bolehlah kita ikut-ikut iya, sedikit-sedikit iya, iya kegiatan benar. sosial ya. Ya banyak sih teman-teman saya anaknya berkarya di sosial juga kurang bagus ya. Kurang bagus. Ini kurang bagus. Karena masa muda itu kan penuh energi ya, semangat ya. Ya kita boleh cari uang yang banyak ya. Nanti uangnya sudah banyak baru bisa dibagikan ke orang-orang lain yang lebih Minggu beruntung. baru menyisihkan waktu untuk tempat ibadah gitu ya. Banyak saya punya teman banyak yang sangat sering banget ke tempat ibadah, sering banget karirnya kurang bagus ya. Tapi kan kalau gitu sama aja kayak kita meninggal agama dong, so, gimana? Kalau misalkan, Dan nih, kita kan udah kita sama-sama kita bekerja, terus kita kan mikir ada banyak anak muda yang berpikiran kalau ya udah saya Senin sampai Jumat kita kerja deh, nanti Sabtu atau Minggu saya gunakan waktu saya 1 hari untuk di wihara atau misalkan di mana gereja atau di mana gitu. So. boleh kalau hari Minggu 1 hari nggak ada masalah, nggak ada masalah.
Oh, Ya, maksud cuman berarti tadi maksudnya ada suhu lebih orang, baik kayak tetap fokusnya ke usaha, tapi kalau misalkan Sabtu dan Minggu digunakan untuk aktivitas masih boleh gitu sebenarnya. kan saya berapa kali diundang sebagai panitia seperti acara Om Mani Pamehum ya di Hmm? Aman Palem ya kan berapa tahun lalu ya. Itu banyak mahasiswa terlibat acara itu berbulan-bulan loh. Meetingnya belasan kali. Bus- Dari sore sampai malam jam 10 gitu. Jadi banyak pekerjaan kantornya sebenarnya terbengkalai. Kan kamu tahu kan, kalau di Indonesia kalau satu acara besar tuh panitianya banyak banget. Betul. Bisa 60. Iya. 60. Kalau gemuk acaranya. Begitu banyak anak muda terlibat sampai saya bingung. Pada hari hanya tuh panitia mungkin 80 ada loh. Wah, Jadi gila. pemborosan energi. Tapi kalau gitu berarti gimana sarannya Suhu? Kira-kira kan Sasan so bilang tadi kita harus 70% di karir, 30% di aktivitas sosial masih nggak apa-apa. Kira-kira ada saran nggak sih buat anak-anak muda yang sekarang lagi masih di umur 20-30-an lah, atau ya 20 sampai 40 lah. Itu kira-kira gimana sih supaya sukses juga di karirnya, atau di usahanya, atau dan sama juga sosialnya? Itu ada saran nggak, Suhu? Ya, ada tuh. Seperti contohnya tuh satu anaknya putranya Magasiki ya. Saya lupa namanya tuh. Apa sih? Magasiki anak siapa namanya tuh? Saya lupa tuh. Dia Yasa, maksudnya Yasa Singgih. ya, dia Yasa juga Singgih. tidak aktif banget di wihara. Cuman dia ada ilmu, dia berbagi ilmu. Dia nulis buku, dia memberikan sharing dharma gitu, jadi pembicara. Itu jauh lebih berguna, berbagi ilmu. Jadi dia datang sharing 30 menit, 40 menit, membina umat anak-anak muda agar tanpa sukses ya. Itu jauh lebih berharga daripada kita jadi acara panitia, acara ini mm, kurang bagus. Jasa tinggi ya, dia nulis buku banyak ya, Jadi sebenarnya diundang. dengan kita sharing apa yang kita tahu dan kita punya juga sebenarnya juga itu udah sebuah kebaikan dan sebuah Ya, kayak berbagi gitu ya. So, ya itu lebih penting karena bisa menunjang karir. Ngerti ya? Kalau hmm. kamu di hanya semata-mata dharma aja, nggak bikin kamu apa-apa, ilmunya kamu kurang. Kan kadang-kadang dharma itu nggak bisa digunakan untuk bisnis, ngerti ya? Ilmu dharma nggak bisa. Tapi ya Sasinggi, dia adalah bisnis plus dharma. Ngerti ya? Tapi gimana kalau misalkan ada orang-orang yang misalkan sebenarnya dia punya talentanya nih, Suho, tapi dia takut gitu loh, misalkan untuk memulai, misalkan takut karena, wah saya nggak bisa ngomong di depan umum nih, aduh saya takut nih. Itu ada kira-kira gimana, Suho, solusinya tuh? Ya itu saya belajar salah satu yang kayak cucu saya. Cucu saya kan waktu umur 7 tahun ya, kan neneknya pernah ditanya, kamu berani nyanyi di depan orang 300 gimana? Dia bilang pada waktu dia nyanyi, dia bayangkan yang pendengarnya cuma dua tiga orang, padahal itu ratusan. Dia lihat audiensnya itu seperti cuma dua tiga orang, padahal itu ratusan orang. Dia nggak bayangin 200 orang ya, dia bayangin 4-5 orang. Jadi nyanyi santai-santai aja. Dan itu pernah saya ngalami juga pertama kali saya sering isi di acara wihara saya tuh. Pada waktu saya berdiri tuh keringetan, berkeringetan, keringetan. Wow, terus tuh gimana cara Suho itunya? Cara Suho Saya mengurangi cek-cek aja. groginya gitu? Saya cek-cek, saya bayangin orang cuma berapa belas orang. Padahal orang tuh 70, 80. Saya bayangin cuma 10 Wow. orang. Lama-lama nggak ada masalah. Jumlah nggak ada masalah kan. Jadi sebenarnya kayak udah kita mulai aja, kita kalau misalkan mulai kita bayangin aja orangnya cuman misalkan ada 100 orang. Tapi bayangin cuman kayak 2 orang, 3 orang kita ngomong, kita berbagi sharing, intinya apa yang kita pengen sampaikan, tersampaikan gitu ya Suhu ya. Iya. Pertama kali saya diliput media televisi ya. Hmm? Begitu dia mau syuting saya, itu kan pakai lampu yang besar ya. Iya, Langsung saya nggak bisa bicara. Langsung lampunya kan banyak ya. Begitu dia nyalain lampu semua, saya nggak bisa ngomong. Grogi. karena ada groginya gitu ya Suhu. Iya. Kamera kan dua dia. Lampunya besar. Begitu dia nyala, saya langsung nggak bisa ngomong. Terus kalau gitu Suhu langsung kayak gimana cara ngatasin itu sih sebenarnya? Pertama kali saya diwawancara itu Jack TV ya. Kan TV Ah, Jakarta ada ya, Jack TV ya. hmm. Saya nggak bisa ngomong. Cuma 3 menit kali. Apa 2 menit kali. Langsung kayak kicep, langsung Ya, diem langsung bisa gitu ya ngomong. Suhu.
Langsung saya tidak wawancara. Saya ingat di Wira Tonjong tuh. Langsung saya diam. Begitu lampu nyala, kamera 2, saya langsung diam. Kaget. Sekarang yang biasa. Berarti benar teman-teman, ingat kalau misalkan kalian takut untuk mulai, udah mulai aja. Takut ngomong aja depan kamera. Suhu Beni aja yang sekarang bisa ngomong bagus aja, awalnya juga takut sebenarnya loh. Gimana ya, kita harus mencoba juga dari awal gitu kan ya teman-teman ya. Iya. Nah, terakhir Suhu nih, terakhir penutup. Kira-kira ada gak sih harapan untuk semua umat manusia sih? Suhu? Untuk manusia, Semua dunia. harapan ya untuk semua manusia atau nggak bumi kita dengan semua apapun tentang semua makhluk atau semua umat lah manusia. Kan harapan saya semua manusia hidup selaras dengan alam semesta ya. Kita berdamai dengan alam ya. Makanya saya sering bilang ke teman, COVID itu menguntungkan. Dari ilmu pengobatan saya diuntungkan. Saya dulu bulan 3 2020 nggak bisa terapi orang sakit COVID. Belakangan saya menguasai itu gara-gara COVID. Ya. Dan kan saya banyak teman yang indigo ya. Saya banyak teman yang indigo. Mereka bilang ini sebenarnya alam sedang cuci, lagi laundry ini. Alam semesta sedang laundry, lagi laundry ini. Ini COVID akan sampai 2024. Wah. Mau aman, lebih aman di Indonesia 2022 Desember baru mulai aman. Dunia 2024. Dunia 2024. Boleh tetap nggak mungkin 2023 tidak aman. Wah, lama juga ya, 3 tahun ya Suhu ya. Virusnya bermutasi. Dia tambah berkembang terus. Jadi dia berkembang. 2024 baru beres. Kalau misalkan ada gak harapan kayak khususnya buat, kalau itu kan untuk kita pengennya untuk sedunia, kita juga COVID juga hilang kan ya dari bumi. Yeah. Nah kira-kira kalau khususnya untuk rakyat Indo ada nggak sih harapan rakyat Indonesia? Khususnya untuk rakyat Indonesia, ada nggak sih harapan yang Suhu bisa harapannya apa gitu untuk rakyat Indonesia gitu loh? Ya saya rasa satu-satunya jalan ya ikutin aturan pemerintah ya, prokes ya, protokol kesehatan dan berbuat baik. Nggak ada jalan lagi. Ya vaksin itu cuman gimana ya? Vaksin biasa-biasa aja, dia bukan satu mujizat ya. Banyak yang kena barusan 3 hari lalu ya, pasien saya udah negatif, hari Minggu negatif, kemarin laporan 3-3-nya COVID positif lagi. Minggu bilang terima kasih, kemarin bilang 3-3-nya kena COVID lagi, positif lagi. Oke. Oh, habis itu kira-kira gimana tuh? Anggapnya berarti Suhu juga sedang menyembuhkan orang ini juga dong berarti? Ya saya tetap melakukan terapi, memancarkan cita kasih, ya saya jalanin aja. Saya biasa saya kasih mereka sugesti ya. Yang kena COVID, biasa saya bilangnya begini, saya jamin kamu pasti pulih, pasti masih sehat. Kalau dokter nggak boleh jamin, tapi saya jamin. Saya jamin kamu 100%. Kenapa? Tujuan saya satu, mengoptimalkan kekuatan imunitasnya. Keyakinan dia, saya berani ngomong 100%. Dokter nggak berani loh. Benar, digaransi kalau ini pasti bisa, itu hilang. Saya cuma satu, itu cuma siasat saya untuk mengoptimalkan daya tahan tubuh dia. Dari pikiran ya tadi yang saya bilang ya, berolah pikiran, betul. Penghasilan itu nomor 2, yang penting saya udah memacu dia pada level yang penting. Ya, berarti kita mulai dengan kekuatan pikiran, betul Suhu ya. Dari pikiran. Karena saya yakin kalau dalam muda gini, kita yakin bahagia, semangat, akhirnya kita kena COVID, akhirnya kita meninggal juga. Itu kita akan terakhir dalam baik, benar nggak? Tapi kalau meninggal dalam penuh ketakutan, terlahir di alam yang gelap, seperti itu. Jadi agama Buddha diajarkan gitu kan? Betul. Mulai dengan pikiran yang positif. Iya. Berbagi cinta kasih, betul. Iya.
Oke, ada lagi kira-kira pesan untuk suhu, untuk pesan-pesan misalkan untuk istri atau keluarga atau teman-teman suhu ada nggak kira-kira? Ya, uh, berbuat baik ya, niat baik, caranya harus baik, hasilnya baik. Kalau niat baik, hasil baik belum tentu. Niat baik, caranya harus baik, hasil baru baik. Itu apa saya punya kata-kata mutiaranya. Berbuat baik, hasilnya pasti akan baik. Caranya, Oh, caranya yang baik. Oh, berbuat baik, caranya berbuat harus baik, baik, cara baik. baru hasil baik. Kalau caranya nggak baik, nggak baik. Hasil. Kira-kira kalau misalkan dari Suhu ada nggak sih pesan-pesan terakhir untuk teman-teman yang dengerin kita nih hari ini sekarang? Ada nggak Ya, pesan-pesan untuk mereka, teman-teman yang sekarang lagi mendengarkan kita? bergaul dengan orang baik. Karena kebaikan itu menular. Virus kebaikan itu menular. Dia lebih ganas dari COVID-19. Virus baik menularnya lebih ganas dari virus COVID. Wah, luar biasa. Berarti terakhir ingat kebaikan itu menular. Jadi kalau misalkan aku rangkum semua ya, Suhu boleh ya? Ya, Nah, jadi teman-teman tadi dari yang kita udah dengarkan tadi dengan Suhu Beni, aku menyimpulkan kalau misalkan kebaikan tuh menular. Jadi ya, bergaulah dengan orang-orang yang mempunyai pikiran positif juga dan berbuat baik ya, juga. Nah, ya, kalau misalkan kita ingin berbagi, mulailah berbagi dengan hal yang sederhana. Seperti Suhu Beni bilang, tadi bisa kayak jujur, atau nggak berdonor darah, membayar pajak, menyebarkan cinta kasih, atau yang sharing apa yang kita punya, pengetahuan, atau apapun. Nah, Seri sebenarnya juga pernah bilang, kalau bagi yang ingin memulai, takut untuk memulai, udah mulai aja dulu, ngomong aja dulu, pasti bakal ada yang awal-awal yang nggak bagus, nanti bakal akhirnya bagus. Karena dengan ya, kita berbuat baik, dengan cara yang baik, pasti hasilnya akan baik. ya. Wah, kita sahabat-sahabat, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, hari ini kita belajar banyak banget dari Suhu Beni ya. Semoga apa yang disampaikan dapat dicerna dan dapat dilakukan, dilaksanakan Ya. dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih ya. Terima Manfaat. kasih.